Berikut adalah persamaan diferensial linear order 2 dengan koefisien konstan dan ruas kanan itu ketika tidak sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini biasa disebut persamaan yang bentuknya itu non homogen. Mungkin sebelumnya kita sudah bahas persamaan homogen yang ruas kanannya sama dengan 0. Nah, pada pembahasan sebelumnya, sistem tidak dipengaruhi oleh gaya luar. Gaya luar untuk sistem yang dipengaruhi gaya luar, force vibrasi, yang memiliki persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini. Sebelumnya kan itu sama dengan 0. Ini fungsinya atau ada gaya luarnya. Biasanya itu kalau dalam fisika itu ada gaya pemaksa, namanya gaya pemaksa luar. Untuk bentuk orde 2 nya seperti ini juga d kuadratnya per dx kuadrat ditambah 1 per A2. Ini maksudnya semua ruas kita bagi dengan 1 per A2. Ini kita perlu 1 per A2 di dx tambah A0 per A2 y sama dengan fungsi x, ya kan, dengan fx ini adalah fungsi penggaya atau gaya luar. Yang pertama mungkin tinjauan tentang jika ruas kanan berupa fungsi trigonometri, maka permisalan solusi untuk fungsi khusus berbentuk sama dengan fungsi trigonometri tersebut, dilengkapi dengan sinus atau kosinusnya. Misalnya seperti ini. Untuk ruas kanan misalnya kita temukan masalah-masalah untuk ruas kanannya itu bentuknya 3 cos 2x. Maka pemisalan solusi untuk fungsi khususnya untuk fungsi khususnya y adalah y sama dengan a cos 2x tambah b sin 2x. Misalnya contoh ini, kita coba contohnya. Misalnya ada soal bentuknya seperti ini, y double aksen ditambah 5y aksen ditambah 4 y sama dengan cos 2x. Ini juga sama, kita sebelumnya itu kita coba cari penyelesaian khususnya atau penyelesaian umumnya dulu, bentuk umumnya dulu. Kita cari y nya, setelah cari y, setelah itu kita coba cari fungsi komplementernya sesuai ruas kanan yang bukan 0. Misalnya kita dipertemukan soal seperti ini, yang pertama kita cari fungsi coba-coba atau fungsi karakteristik, atau biasa istilahnya persamaan karakteristik. Mungkin kita pemisalan karena ini ada x, fungsi x. Mungkin kita pemisalan pertama itu yaitu y itu sama dengan e pangkat eksponensial dx, sehingga turunan pertamanya itu d eksponensial dx, sedangkan turunan keduanya itu d kuadrat eksponensial dx. Sehingga kalau kita substitusi, kita peroleh persamaan karakteristiknya d kuadrat tambah 5d ditambah 4 y nya tadi karena e pangkat dx sama dengan cos 2x. Dari hal ini kita anggap dulu untuk soal pada bagian 5 ruas kanan kita buat sama dengan 0 dulu. Untuk cari y nya kita buat dia sama dengan 0 dulu. Untuk sama dengan 0 kita peroleh d nya plus 4 dan d plus 1 untuk masing-masing faktorisasinya. Ini tinggal D1 kita peroleh adalah minus 4 dan D2 itu adalah minus 1. Untuk fungsi ini karena realnya berbeda sehingga kita coba lihat lagi untuk bentuk penyelesaian untuk real berbeda, yaitu A1 eksponensial minus D1x atau plus minus lah D1x ditambah C2 A2 eksponensial D2x. Karena ini plus 4 sama dengan 0, jadi D1 nya adalah minus 4 dan D2 nya adalah minus 1. Untuk y nya, untuk punya solusi umum, yang ini kan kita homogenkan dulu, sama dengan AC1 eksponensial minus 4x ditambah C2 eksponensial min x. Untuk penyelesaian 5.9 ini y nya itu kita sudah peroleh seperti ini disebut fungsi komplementer. Inilah kita namakan fungsi komplementer. Jadi yc nya itu sama dengan ini adalah fungsi komplementer. Untuk memperoleh penyelesaian khusus, misalnya yp, ini kan misalnya selanjutnya kita cari yp nya, yc kita sudah dapat. Selanjutnya kita cari yp, karena tadi untuk bentuk
bentuknya itu merupakan fungsi trigonometri, sehingga kita pakai pemisalan, yaitu sama dengan a cos 2x ditambah b sin 2x. Ingat ya, a cos 2x ditambah b sin 2x. Misalnya seperti itu, cos 2x b sin 2x itu adalah kita ngambil fungsi sinusnya, karena di sini kita tersebut dilengkapi dengan sinus atau kosinus. Kita ngambil fungsi belakang ini. Kita coba, untuk y nya adalah a cos 2x tambah b sin 2x, sedangkan y aksennya turunan dari sini kan, 2 nya ke depan karena turunan cos itu adalah sin, minus 2a sin 2x, dan sin itu turunannya cos 2x2 2b cos 2x. Y aksennya kita peroleh turunan pertama, selanjutnya turunan keduanya. Turunan keduanya berarti minus 4 sin itu adalah cos, karena di sini min, tetap min, minus 4 a sin cos 2 minus 4a cos 2x adalah cos, berarti menjadi minus turunan dari 2x adalah 2 kali 2 4 minus 4 sin 2x. Ini kita sudah peroleh turunan keduanya, lalu kita substitusi ke persamaan. Kita substitusi untuk nilai y double aksennya ini. Y aksennya ini adalah ini, dan y nya adalah seperti ini yang sudah kita misalkan. Setelah kita peroleh minus 4a cos 2x, misalnya kita sudah peroleh, ditambah dengan 5 dikali dengan turunan pertama, ditambah dengan 4 dikali dengan turunan keduanya, sama dengan cos 2x. Setelah kita peroleh seperti ini, lalu kita kelompokkan. Kita coba kelompokkan yang cos dengan cos dan sin dengan sinnya. Kita kelompokkan. Setelah kelompokkan, kita peroleh minus 4a ditambah 10b ditambah dengan 4a untuk cos 2x nya. Sedangkan untuk sin 2x nya adalah minus 4b dikurang 10a ditambah dengan 4b, terus sama dengan cos 2x sesuai dengan soal. Sama dengan cos 2x. Ini kita peroleh 10b cos 2x karena minus 4a ditambah 4a hilang, dikurang 10a sin 2x sama dengan cos 2x. Ini kita peroleh karena untuk cos, sehingga untuk a nya ini 10a minus 10a sin 2x itu sama dengan cos 2x. Karena di sini adalah fungsi cos, sehingga untuk a nya ini bernilai 0, dan b nya kalau ini bernilai 0, maka b nya itu adalah cos 2x jadi 1, 10b sama dengan 1, dan b sama dengan 1/10. Ini kita peroleh, sedangkan a nya itu sama dengan 0. Lalu kita coba substitusi lagi ke fungsi khususnya yp nya, karena yp tadi mana? Kita sudah peroleh fungsi yp nya adalah, kita pemisalan tadi seperti apa? A cos 2x ditambah b sin 2x. Kalau kita substitusi, karena a nya sama dengan 0, sehingga yp nya sama dengan 1/10 sin 2x. Ini kita sudah peroleh, sehingga solusi lengkapnya itu adalah y nya itu sama dengan solusi komplementer ditambah dengan solusi khususnya, hingga c1 e pangkat minus 4x ditambah c2 e eksponensial minus x ditambah dengan 1/10 sin 2x. Ini adalah penyelesaian umumnya dengan YC komplementer untuk PD homogen, dan YP adalah penyelesaian khususnya. Ini untuk bentuknya, jika bentuknya adalah berupa trigonometri, fungsi trigonometri. Selanjutnya yang nomor kedua adalah jika ruas kanan berupa konstanta atau fungsi polinomial. Dan jika fungsi polinomial, maka solusi fungsi khusus berupa polinomial minimal berderajat 2.
karena yang kita bahas saat ini adalah derajat 2. Itu polinomial minimal ada derajat 2. Misalnya fungsi x itu sama dengan 3 plus x. Untuk bagian kanannya kan, bagian kanan ruas kanan adalah 3 plus x, maka yp nya itu kita misalkan sebagai ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Ini adalah fungsi polinomial. Jika fx nya sama dengan 3x kuadrat tambah x kuadrat, 3x pangkat 3 ditambah dengan x kuadrat, maka yp nya adalah ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jadi ini tergantung ruas kanannya atau orde berderajat berapa. Kalau berderajat 3 berarti penyelesaian komplementernya kita sesuaikan untuk polinomial berderajat 3, sedangkan untuk berderajat 2 berderajat 1. Kalau fungsi x berderajat 1, fungsi penyelesaian khususnya atau ya kita misalkan itu berarti kalau di sini berderajat 1 berarti pemisalannya polinomialnya berbentuk berderajat 2. Kalau di sini 3x pangkat 3 juga sama. Misalnya contoh, selesaikanlah y double aksen dikurangi 3y aksen ditambah 2y sama dengan 5. Misalnya kita mau selesaikan ini sehingga solusi dari PD homogennya kita buat dulu PD homogennya. Kita cari YC nya dulu, penyelesaian komplementer. Y double aksen dikurangi 3y aksen ditambah 2y sama. Kita coba cari fungsi karakteristiknya dengan pemisalan yang sama. Y sebagai misalnya y adalah eksponensial, karena ini kita anggap saja sebagai fungsi x. Y sama dengan eksponensial dx cukup sampai turunan keduanya, lalu kita coba substitusi, kemudian kita peroleh akar-akar karakteristiknya, yaitu d nya sama dengan 2 dan d nya sama dengan d1 nya 2, d 2 nya sama dengan 1. Ini juga merupakan akar real berbeda, sehingga penyelesaian untuk bentuk homogennya sama dengan C1 eksponensial 2x ditambah C2 eksponensial x. Selanjutnya untuk penyelesaian khusus jika bentuknya konstanta atau bagian dari polinomial, karena tadi itu sama dengan 5, jika kita misalkan 5, kita pemisalan itu minimal 1 derajat di atasnya. Kita coba dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c. Dipilih bentuk kuadratik ini karena PD-nya orde 2, sehingga turunan keduanya masih ada. Ini kita pilih kuadratik, sehingga YP-nya itu misalnya ini AX kuadrat, turunannya adalah 2 AX kuadrat tambah BX tambah C. Turunan pertamanya adalah 2AX ditambah B, sedangkan Y double aksennya adalah 2A. Lalu kita coba substitusi ke persamaan awal. Kita substitusi ke sini sehingga kita peroleh bahwa 2A dikurangi 2A kan tadi kan y double aksen 2A dikurangi dengan 2 dalam kurung dikali dengan y aksennya ditambah 3 dikali dengan y nya itu sama dengan 5. Lalu kita kelompokkan yang memiliki derajat 2 x kuadrat sendiri, x sendiri, dan konstanta sendiri. Dari suku ini, dari 3 suku kiri untuk 3ax kuadrat. 3x kuadrat ini karena di sini tidak memuat x kuadrat sehingga ini jadi 0, sedangkan ini juga jadi 0. Ini jadi 0. Sehingga dari 3 ini, dari suku ini kita bisa peroleh bahwa 3A itu dia tidak bisa 0. 3x kuadrat 3 sama dengan 5. Kita coba cari satu-satu. Ini bukan 0 ya. Kita coba dari sini 3x kuadrat sama dengan 5. Sehingga 3A nya itu sama dengan 0. 3A sama dengan 0 dan A nya sama dengan 0. Sedangkan untuk suku kedua ruas kiri yang ini kan minus 4A ditambah 3B itu ketika ini kan kita buat 0 dulu sama dengan 0.
kita peroleh 3b nya itu sama dengan 0. Ini karena 0 karena ini tidak memuat variabel x, dan ini juga tidak memuat variabel x pangkat 2 untuk ini. Untuk minus 4 tadi tambah 3b itu sama dengan 0. Karena a nya 0 sehingga 3b sama dengan 0, b nya juga sama dengan 0. Untuk suku pertamanya, ini suku pertamanya yang bentuknya maksudnya tidak memuat variabel x atau x pangkat 2, 2a dikurangi 2b ditambah 3c sama dengan 5. Ini karena sama dengan 5 karena ini merupakan konstanta, dan ini juga merupakan konstanta. Ini kenapa 0? Karena tidak memuat variabel x, sedangkan ini juga sama, dia tidak memuat variabel x. Ini kita dapat 2a nya sama dengan 0, sehingga di sini 0 dikurangi 0 ditambah dengan 3c sama dengan 5. C nya sama dengan 5/3. Maka untuk YP nya, untuk penyelesaian khususnya adalah 5/3. Untuk solusi lengkap berarti Y itu sama dengan C1 eksponensial 2x ditambah C2 eksponensial x ditambah dengan 5/3. Ini kita sudah peroleh jika bentuknya itu polinomial. Selanjutnya bagian ketiga ini, jika ruas kanan berupa eksponensial, maka dipakai ketentuan sebagai berikut. Ini jika kedua, misalnya ini jika ruas kanannya berupa eksponensialnya, maka dipakai ketentuan sebagai berikut. Untuk y double aksen sama dengan y double aksen dikurangi dalam kurung a plus b untuk y ditambah dengan ab sama dengan fungsi x, dimana untuk fungsi kanannya kita misalkan adalah k kali eksponensial cx. Ini juga sama, yang membedakan ini bentuknya itu eksponensial. Ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, jika c itu tidak sama dengan a dan tidak sama dengan b, c itu tidak sama dengan a dan tidak sama dengan b, maka penyelesaian dapat dilakukan dengan integral berulang atau dengan memisahkan bentuk yang sama dengan ruas kanan. Ini jika tidak sama. Yang kedua, jika C sama dengan A atau C sama dengan B, sedangkan A ini tidak sama dengan B, maka penyelesaian khususnya adalah Y sama dengan C X eksponensial CX. Ingat ya. Jika C sama dengan A dan sama dengan B, maka penyelesaian khusus berbentuk C X kuadrat E pangkat C eksponensial CX. Jadi untuk bentuk untuk ruas kanan berupa eksponensial, kita bisa melakukan eksplorasi dari tiga keadaan seperti ini. Misalnya contoh pertama, misalnya ada soal seperti ini. Y double aksen ditambah 4y aksen dikurangi 5y sama dengan 7 eksponensial 2x. Untuk penyelesaian homogennya juga tetap sama, kita coba cari fungsi karakteristik lalu cari akar-akarnya. Ini diperoleh D1 nya adalah 1 dan D2 nya adalah minus 5, sehingga ini penyelesaian untuk PD homogennya adalah karena bentuk real berbeda, sehingga Y sama dengan C1 eksponensial X ditambah C2 eksponensial 5X minus 5X ya, minus 5X. Ini sudah kita peroleh. Di sini tampak bahwa ini kita misalkan ini A, ini B, ini C. Ini adalah A-nya adalah 1, B-nya ini adalah minus 5 dan C-nya ini adalah 2. Untuk PD homogen ini kan A-nya adalah 1, B-nya adalah minus 5 dan C-nya ini adalah 2. Ingat ya, A-nya ini A dan B ini merupakan akar-akar dari persamaan karakteristik, sedangkan C-nya ini adalah pangkat eksponensialnya. Ini yang 2 kan tadi di sini. Ini artinya A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C, sehingga kita ngambil untuk keadaan ini kan, keadaan pertama, sehingga untuk penyelesaian dapat dilakukan dengan integral berulang atau dengan misalkan bentuk yang sama dengan ruas kanan. Oke, sama dengan ruas kanan.
Nah, ruas kanannya di sini adalah 7 eksponensial 2x, sehingga untuk solusi khusus dimisalkan adalah y sama dengan c e pangkat 2x. C e pangkat 2x sama kan, kita anggap ini c e pangkat 2x. Ini kan sudah dijelaskan awal. Bisa dapat diperoleh dengan integral berulang atau dengan misalkan bentuk yang sama dengan ruas kanan. Di sini kita ngambil bentuknya sama, c sama dengan eksponensial 2x. Lalu kita substitusi, kita cari turunan pertamanya adalah 2c e pangkat 2x, dan turunan kedua adalah 4c eksponensial 2x. Lalu kita substitusi ke bentuk ini. Setelah kita substitusi, kita peroleh adalah 4c e pangkat 2 ditambah 4 dikali turunan pertama dikurangi dengan 5 kali y nya, 5y nya kan kita kali, sama dengan 7e pangkat 2x. 4c kita peroleh adalah e pangkat 2x nya, kita kelompokkan semua. Pangkat 2x kita kelompokkan. Ini kita peroleh bahwa 4c ditambah dengan 42. Kenapa e pangkat 2x nya hilang? Karena 4 kita kelompokkan, kita keluarkan e pangkat 2x biar lebih sederhana, sama dengan 7 e pangkat 2x. E pangkat 2x yang ruas kiri dan e pangkat 2x di ruas kanan karena sama, lalu kita bagi e pangkat 2x eksponensial 2x dibagi dengan eksponensial 2x sama dengan 1, maka yang tersisa adalah 7. Ini kita peroleh 4c ditambah dengan 6c, 10 dikurangi dengan 5c, ini kan 4, 6, 8 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 5, itu kita dapat 7c, hingga c nya itu sama dengan 1. Sehingga untuk y nya, untuk solusi lengkapnya kita peroleh adalah c1 eksponensial x ditambah c2 eksponensial min 5x ditambah dengan eksponensial 2x. Tinggal kita ganti c nya ini sama dengan 1, c yang ini. Untuk yp nya ini yp ya, ini yp sama dengan c eksponensial 2x. Kita sudah peroleh. Untuk contoh lain misalnya seperti ini. Untuk contoh lain ada soal seperti ini, adalah y double aksen ditambah dengan y aksen dikurangi dengan 2y sama dengan eksponensial x. Ini kita uraikan, misalnya kita homogenkan dulu, juga sama, kita peroleh akar real berbeda, sehingga untuk penyelesaian homogennya adalah c1 eksponensial minus 2x ditambah c2 eksponensial x. Kita sudah dapat eksponensial x, sedangkan ini kita peroleh bahwa a nya sama dengan minus 2, seperti ini tadi. A nya sama dengan minus 2, B nya itu ada B nya sama dengan 1, dan C nya sama dengan 1, karena eksponensial pangkat X kan 1x. Sehingga A tidak sama C itu tidak sama dengan C itu sama dengan B, namun tidak sama dengan A. Setelah kita lihat untuk kondisi ini, untuk penyelesaian komplementernya itu kita sesuaikan seperti ini. Kita sesuaikan untuk kondisi 2 dengan y sama, misalnya y sama dengan cx eksponensial cx. Mana tadi? Tadi kita coba cx eksponensial cx dengan cara seperti ini. Sebelumnya kita misalkan y sama dengan a eksponensial x, sehingga untuk solusi y nya adalah ax eksponensial x. Karena bentuk ruas kanannya adalah seperti ini dan menggunakan kondisi 2, sehingga kita pemisalan y sama dengan cx eksponensial cx. Tapi di sini kita gunakan a, sebenarnya sama saja. Y sama dengan ax e pangkat x. Kita coba cari turunan pertamanya.
karena ini merupakan perkalian sehingga kita gunakan turunan, yaitu U aksen V ditambah dengan UV aksen. Misalnya U nya A nya adalah konstanta, sama dengan E pangkat X turunan dari X adalah 1 ditambah dengan X turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Kita sudah peroleh turunan pertamanya, sedangkan untuk turunan keduanya juga sama. Ini adalah turunan 1 kali, berarti A sama dengan E pangkat X, sedangkan ini kita coba turunan, itu turunan fungsi perkalian, yaitu kita peroleh turunan fungsi perkalian sama yang U aksen V ditambah UV aksen, hingga ini adalah E pangkat X turunan dari X adalah 1 ditambah dengan X turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X, itu sama dengan 2 A dalam kurung E pangkat tambah E pangkat X, 2 E pangkat X tambah X eksponensial X. Ini kita peroleh turunan pertama dan turunan kedua, lalu prosesnya tetap sama. Kita coba substitusi ke soal. Kita coba substitusi ke soal, ya double aksen ditambah dengan Y aksen dikurang 2Y sama dengan eksponensial X. Kita substitusi untuk Y double aksennya, ini adalah ini A 2 eksponensial X ditambah X eksponensial X ditambah dengan Y aksen, berarti tambah dengan A dalam kurung X eksponensial X ditambah X eksponensial X dikurangi dengan 2 A X eksponensial X sama dengan ini kan soalnya eksponensial X. Kemudian kita kelompokkan eksponensial X, kita keluarkan eksponensial X lalu kita kelompokkan lagi eksponensial X dibagi dengan eksponensial X yang di ruas kanan itu sama dengan 1. Ini kita peroleh 2A tambah AX ditambah A tambah AX sama dengan 2AX. Karena variabel X nya adalah 0, ini tidak memuat X di sini, kita anggap 0. Sedangkan 2A ditambah dengan A adalah 3A, itu sama dengan 1. A nya sama dengan 1/3. A nya sama dengan 1/3. Sehingga YP nya itu adalah, kita ganti A nya kan, kita ganti sini, kita ganti inilah 1/3 X eksponensial X. Solusi lengkapnya tinggal di Y sama dengan solusi komplementer ditambah dengan solusi khusus, maka kita peroleh solusi lengkap seperti ini. Ini juga sama, atau misalnya kita selesaikan dengan integral berulang-ulang. Integral berulang-ulang juga sama. Ini ceritanya kita rubah dia ke dalam bentuk persamaan Bernoulli. Kita bentuk ke dalam PD Bernoulli juga, tapi hasil akhirnya juga tetap sama. Kita selesaikan pakai PD Bernoulli, hasilnya juga sama untuk solusi umumnya jika ruas kanan mengandung eksponensial. Untuk contoh selanjutnya, misalnya soalnya seperti ini. Setelah kita cari C nya adalah -3, A tidak sama dengan B, ini juga sama, dia menggunakan kondisi 2. Penyelesaian juga sama, juga kondisi 2. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu, nanti baru dilanjutkan kembali untuk contoh soal untuk integral yang berulang-ulang. Nanti selanjutnya kita akan bahas kembali seperti ini, tapi secara sistem untuk pengerjaan, secara prosedur hasilnya pun tetap sama.